Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rizky Alamsyah. Saya dari Prodi Manajemen A semester 2. Saya akan menerangkan tentang aliran manajemen rantai pasok. Selanjutnya ada 3 aliran, yaitu aliran barang, aliran informasi, dan aliran finansial. Selanjutnya saya akan mengasih contoh, yaitu contohnya mie instan Misdap. Saya akan menerangkan tentang aliran barang. Aliran barang yaitu ada satu pemasok. Jadi pada saat mie instan ini akan diproduksi, tentunya membutuhkan adanya pasokan bahan baku, adanya pasokan bahan pendukung, bahan penolong. Untuk mewujudkan produk mie instan, kita membutuhkan terigu sebagai bahan utamanya. Ada pabrik plastik untuk packingannya, dan juga mungkin saja mie instan tidak memproduksi sendiri kecapnya, sambalnya, minyaknya, dan lain sebagainya. Tentunya butuh juga pabrik atau supplier atau untuk produksi minyak, kecap, sambal, ya seperti itulah. Yang kedua ada procurement yaitu lalu masuk ke pengadaan, yaitu procurement di sini kita akan melakukan berbagai macam hal, mulai dari apakah kebutuhan itu sudah sesuai dengan kebutuhan realnya, kira-kira kita perlu membeli atau membuat pesanan kepada supplier. Nah, ini juga ditentukan dalam proses procurement atau pengadaan barang juga jasa. Setelah itu apa yang dilakukan selanjutnya. Dan selanjutnya ada manufaktur yaitu mereka akan memasok ke pabrik mie instan. Mereka akan melakukan produk di sini dari perencanaan sampai dengan akhirnya bisa dilakukan produksi sampai jadi gitu ya. Pada saat sudah selesai diproduksi, disebarluaskan. Dan keempat ada distribusi fisik. Distribusikan ke toko-toko seperti Indomaret, Alfamaret, Minimarket, ya Cinimart atau Mansimart. Selanjutnya ada pelanggan sampai akhirnya kita bisa menerima mie instan sebagai user, sebagai customer akhirnya. Nah, inilah gambar sederhana seperti apa proses suatu aliran barang tersebut. Dan selanjutnya ada aliran informasi. Dan selanjutnya ada aliran informasi. Aliran ini adalah yang sepenuhnya mengatur pergerakan barang. Saya akan mengasih contoh, yaitu bekerja di pabrik dan bisa memantau perkembangan penjualan dari toko dan tahu berapa sisa stok yang ada di toko. Maka saya akan bisa meramalkan kebutuhan kedepannya dengan lebih akurat, bisa menentukan beberapa barang yang akan dikirim ke toko, dan saya bisa menentukan berapa yang bisa saya tentukan hari ini, misalnya begitulah kira-kira. Dan apakah aliran informasi memiliki perbedaan dengan aliran barang dan uang? Jika aliran barang mengalir dari hulur ke hilir dan aliran uang mengalir dari hilir ke hulu, maka aliran informasi bergerak mengalir baik dari hulu ke hilir maupun hilir ke hulu. Aliran informasi yang dibutuhkan dari hilir ke hulu sebagai contoh adalah pihak yang membutuhkan informasi adalah pabrik. Informasi dari hulu ke hilir sebagai contoh adalah suatu distributor yang ingin memperoleh informasi terkait kapasitas produk pabrik. Selanjutnya ada aliran finansial. Berbeda dengan aliran barang, aliran uang akan bergerak mengalir dari sisi hilir ke sisi hulu. Aliran uang dapat berbentuk invoice, perjanjian pembayaran, cek, dan lainnya.
aliran uang adalah aliran uang atau modal yang berawal dari konsumen sebagai pembeli selanjutnya mengalir pada tiap mata rantai. Pada akhirnya akan sampai di produsen untuk digunakan sebagai biaya produksi. Aliran dana ini bersifat searah, artinya dana yang dihasilkan dari pertukaran dengan produk yang dibeli konsumen dengan melewati beberapa mata rantai. Akhirnya dan akan diterima oleh produsen sebagai penukar dari produk yang dihasilkan. Proses pembayaran dilakukan melalui dua sistem, yaitu sistem tunai atau cash dan sistem transfer melalui bank. Sekian yang saya dapat jelaskan tentang rantai pasok atau aliran-aliran tersebut. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.